Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Setelah pengumuman masa sangga tahap 1 pada hari ini sudah bisa dicek di akun Bapak Ibu masing-masing. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kabar gembira dari hasil sangga tersebut. Oke, seperti biasa, edukasi akan memberikan yaitu informasi seputar mengenai tentang P3K. Kali ini kita akan membahas yaitu bocoran soal tahap kedua bidang teknis sesuai FR. Yaitu pada hari ini kita akan membahas FR yang ketiga. Perlu diketahui bahwa soal ini adalah FR pada tahap pertama dan pengembangan FR pada tahap pertama. Edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal yang pertama atau nomor 23. Daur hidup kata yang benar adalah, di sini kata kuncinya adalah daur hidup kata yang benar adalah A. Kata dewasa, kata muda, kecebong, dan telur. B. Telur, larva, pupa, kata dewasa. C. Telur, kata muda, kecebong, kata dewasa. D. Kecebong, kata muda, kata dewasa, dan telur. E. Kata dewasa, telur, kata muda, dan kecebong. Perhatikan, yaitu daur hidup kata yang benar adalah, artinya asal terlebih dahulu kata itu atau lingkaran kata, ya. Yang benar adalah, kita perhatikan pembahasan untuk nomor 23. Pada pembahasan untuk nomor 23 di sini sudah dijelaskan begitu jelas, yaitu jawabannya adalah D, ya. Jawabannya ada D. Kita perhatikan, daur hidup kata itu dimulai dari kecebong, berarti kecebong 1. Setelah itu, setelah kecebong itu menjadi kata muda namanya, berarti yang kedua. Dan setelah kata muda baru menjadi kata dewasa, ini yang ketiga. Dan setelah kata dewasa, ya, setelah itu bertelurlah kata dewasa tersebut, ini berarti nomor 4, gitu ya. Setelah bertelur nanti menjadi kembali kecebong, kata muda, kata dewasa, dan telur. Inilah yang disebut dengan lingkaran daur hidup kata yang benar. Berarti jawaban yang benar adalah D untuk nomor 23. 24, perhatikan untuk nomor 24. Daur hidup lalat yang benar. Ini sekarang lalat yang benar adalah A. Lalat dewasa, lalat muda, pupa, telur. B. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. D. Telur, lalat muda, pupa, lalat dewasa. D. Larva, pupa, telur, imago. E. Lalat dewasa, telur, larva, dan pupa. Perhatikan, yaitu daur hidup lalat yang benar adalah, kita perhatikan pembahasan untuk nomor 24. Untuk pembahasan nomor 24 ini kita perhatikan, yaitu yang pertama kali dimulai dari telur, ya. Telur berarti 1. Oke, berarti kita perhatikan opsinya, yaitu berarti yang A ini sudah jelas salah, ya. Jelas A salah, yang D juga salah, dan yang E juga salah. Yang pertama telur. Setelah telur yaitu menjadi larva. Larva berarti nomor 2 larva.
Setelah larva baru pupa, berarti 3, pupanya 3 ya. Perhatikan nomor 3 ini. Dan setelah pupa yaitu akan metamorfosis sempurna menjadi lalat dewasa. Berarti lalat dewasa adalah 4. Berarti jawaban yang betul adalah B ya. Jawaban yang betul berarti adalah B, yaitu telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Berarti jawaban yang betul adalah B. Berikutnya nomor 25. Daur kupu-kupu yang benar adalah A. Imago, ulat, telur, kepompong. B. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. C. Telur, kupu muda, pupa, kupu dewasa. D. Larva, pupa, telur, imago. E. Lalat dewasa, telur, larva, dan lalat muda. Kita perhatikan pembahasan. Untuk nomor 25 ini, daur hidup kupu-kupu itu telur, larva atau ulat, dan pupa atau pompong, imago atau kupu-kupu dewasa, dan seterusnya, dan kembali ke telur kembali ya. Maka kita perhatikan yaitu daur hidupnya. Yang pertama yaitu dimulai dari telur. Telur berarti nomor 1. Setelah telur baru masuk ke ulat nomor 2. Setelah ulat menjadilah kepompong nomor 3. Setelah kepompong baru menjadi kupu-kupu nomor 4. Berarti jawaban yang betul adalah B. Telur, ulat, kepompong, dan kupu dewasa. Berikutnya nomor 26. Daur hidup semut yang benar adalah A. Imago, larva, telur, pupa ya. B. Telur, larva, pupa, semut dewasa. C. Telur, larva, semut muda, semut dewasa. D. Telur, nimfa, imago. E. Telur, semut muda, imago. Kita perhatikan pembahasan nomor 26. Untuk pembahasan nomor 26 kita perhatikan daur hidupnya. Yaitu yang pertama dimulai dari telur. Berarti telur. Setelah telur menjadilah atau berubahlah larva. Berarti nomor 2. Setelah larva barulah menjadi pupa ya. Berarti nomor 3 pupa. Setelah menjadi pupa baru menjadi semut dewasa. Berarti semut dewasa nomor 4. Oke. Berarti jawaban yang betul adalah B. Berikutnya nomor 27. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangan. A. Lalat, jangkrik belalang. B. Kecoa rayap semut. C. Kutu daun, keping, jangkrik. D. Capung, semut, jangkrik. E. Belalang, jangkrik, kumbang. Perhatikan di sini yang memiliki fase perubahan yang alami. Hewan tidak terlalu mencolok ya, perubahan yang alami yang tidak terlalu mencolok pada berbagai fase perkembangan. Artinya setiap fase itu tidak mengalami perubahan yang mencolok. Perhatikan jenis hewan sebagai berikut. Kita perhatikan. Di sini belalang adalah hewan yang metamorfosisnya tak sempurna. Ya. Kita perhatikan di sini daurnya. Perhatikan di sini adalah daur hidup belalang. Yaitu telur. Kita perhatikan daur hidupnya, telur. Setelah itu nipa atau belalang muda,
imago belang dewasa, dan telur kembali. Maka jawaban yang D di sini adalah jawaban 27 ini adalah jawabannya adalah D, capung, semut, jangkrik. Ya. Oke, berarti jawabannya A. Perhatikan untuk nomor 27 ini, berarti jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 27. Daur hidup kecoa yang benar adalah A. Imago, larva, telur, pupa. B. Telur, kecoa muda, imago. C. Telur, larva, pupa, kecoa dewasa. D. Telur, larva, kecoa muda, kecoa dewasa. E. Telur, larva, kecoa muda, kecoa dewasa. Kita perhatikan yaitu daur hidup kecoa. Kata kuncinya yaitu daur hidup kecoa. Dimulai dari, perhatikan, untuk kecoa adalah hewan dengan metamorfosis tak sempurna. Kita perhatikan daur hidup kecoa tersebut, yaitu dimulai dari telur. Berarti telur 1. Setelah telur, ya, baru kecoa muda atau disebut dengan nipa nomor 2. Setelah nipa baru berubah yaitu menjadi kecoa dewasa. Ya. Artinya sini yaitu kecoa adalah hewan dengan metamorfosis tak sempurna. Gitu ya. Berarti jawaban yang betul adalah B. Berikutnya nomor 29. Perhatikan gambar pembuatan keramik di bawah ini. Pada gambar di atas menggambarkan A. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah kecepatan. B. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah arah gaya. C. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuk. D. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisi. E. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Kita perhatikan. Di sini seorang pengrajin lagi membuat yaitu kerajinan keramik. Ya. Seorang perajin ini memberikan gaya pada keramik tersebut. Pertama yang kita bahas adalah yang A. Kita perhatikan. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat ini berubah kecepatan. Maka tidak. Ya. Karena apa? Gaya yang diberikan oleh pembuat ini adalah normal, stabil gitu ya. Maka tidak berubah kecepatan. Berarti nomor 29 ini adalah yang A salah. Ya, kita contoh lagi yang salah. Yang B, pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat ini berubah arah gayanya, berubah arah gaya. Juga salah ya. Karena tidak mempengaruhi arah gaya. Yang C, pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat ini berubah bentuk. Setelah tanah liat ini diberikan oleh gaya, diberi gaya oleh si pengrajin tersebut, maka dia berubah bentuk. Iya ya, nomor yang C ini ya nih, kategori ya. Ya, kita perhatikan dulu. Yang D, pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisi. Tidak, karena posisinya masih tetap sama di situ posisinya di tempat. Yang E, pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Maka tidak. Maka jawaban yang betul adalah C untuk nomor 29. Di sini perhatikan. Pada gambar jelas pemberian gaya menyebabkan bentuk tanah liat yang semua tak berbentuk menjadi bentuk yang lebih teratur. Berikutnya nomor 30. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Berubah posisi benda. B. Berubah arah gayanya. C. Berubah energinya. D. Berubah bentuknya. E. Tidak terjadi perubahan gaya. Kita perhatikan. Si anak ini memberikan gaya dorongan pada meja. Perhatikan. Artinya gini. Setelah anak ini memberikan gaya dorongan pada meja,
maka meja tersebut berubah posisi benda. Apakah berubah posisinya? Yang semula mungkin di titik A, karena diberikan gaya dorongan menjadi di titik B. Seperti itu ya, ini disebut dengan berubah posisi. Berarti nomor 1 kategori, betul ya, kategori betul. Kita coba dulu. Yang B, si anak ini memberikan gaya dorongan, maka meja ini berubah arah gayanya. Maka salah ya, karena setelah diberikan arah gaya dorongan, maka posisinya ada ke depan, bukan justru tambah kebalik ya. Seperti itu. Berarti yang B adalah salah. Yang C, berubah energinya. Tidak, tetap ya. Tidak mempengaruhi berubah energinya meja tersebut, maka yang C juga salah. Yang D, berubah bentuknya, juga adalah salah, karena bentuknya masih tetap sama. Yang E, tidak terjadi perubahan gaya, juga salah. Berarti jawabannya betul adalah berubah posisi benda, karena benda tersebut setelah diberikan oleh gaya dorongan oleh si anak tersebut. Maka A jawabannya ya. Kita perhatikan. Pemberian gaya pada gambar menyebabkan meja berubah posisi, itu pasti. Berikutnya nomor 31. Perhatikan itu nomor 31. Perhatikan langkah-langkah pembuatan keramik sebagai berikut. 1. Tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah, tanah liat. Yang kedua, keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang ketiga, keramik dibakar selama 9 jam dengan suhu 900 derajat Celcius. Yang keempat, tanah dijemur ya selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat, dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindung dari cahaya. Yang kelima, keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Yang keenam, keramik dibakar, dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Yang ketujuh, pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Pertanyaannya seperti ini. Urutan langkah-langkah yang benar adalah, kita perhatikan langsung dari langkah-langkah untuk nomor 31 ini. Perhatikan. Maka langkah-langkah pertama adalah seperti tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Berarti yang pertama adalah nomor 1. Setelah itu, setelah tanah liat yang masih berupa bubuk tadi, baru tanah tersebut dijemur selama 1-2 minggu, berarti 4. Setelah tanah itu dijemur, barulah dibentuk ya, pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas. Berarti 7. 1, 4, 7. Oke, semua sama. Berikutnya, setelah dibentuk, maka setelah dibentuk tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing, maka keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Berarti nomor 2. Setelah diangin-anginkan, baru keramik dibakar selama 9 jam. Berarti nomor 3. Setelah itu baru keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Berarti nomor 5. Dan setelah itu keramik dibakar, dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Berarti nomor 6. Yang sesuai urutan langkah-langkah tersebut adalah D ya. 1, 4, 7, 2, 3, 5, 6. Berarti jawaban adalah D. Nomor 32. Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah A. Energi panas menjadi energi listrik. B. Energi cahaya menjadi energi listrik. C. Energi gerak menjadi energi listrik. D. Energi cahaya menjadi energi kalor. E. Energi kalor menjadi energi cahaya. Perhatikan, yaitu perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya. Kita perhatikan pada pembahasan tersebut. Pada pembahasan di sini mengatakan bahwa cara kerja panel surya adalah panel penerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Maka jawaban yang betul adalah B. Energi cahaya menjadi energi listrik. Berarti jawaban yang betul adalah B. Oke, terima kasih atas dukungan dan terima kasih atas kunjungannya.
Dan akan kita lanjutkan soal FR yang keempat, yaitu Senin 1 November tahun 2021. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.